kemudian kita coba start. Saya akan demonstrasikan hasil pengerjaan saya dengan menggunakan pulsar smash dan CDI Shogun Unlimited 13.000 rpm. Total batasan limitasinya ini koil Mazda MR90, masih ori bawaannya. Sudah saya tempatkan dan sudah jalan kurang lebih 7.000 km. Hasilnya tetap baik dan pokoknya lebih bagus. Ini hasil apinya loh, bisa di zoom ya besaran api. Dengan jarak kurang lebih 3 cm masih mau. Di dalam struktur ini saya tidak merubah banyak, saya hanya tempatkan pulsar ini sesuai dengan kedudukan patina itu sendiri. Saya tidak terlalu merubah banyak dudukan, bukan tidak terlalu, tapi tidak merubah banyak dudukan. Ini platina aslinya bawaan MR90 atau bisa pakai L300 bensin original. Kemudian saya tempatkan pulsar baru ini, bentuknya seperti ini. Pulsar baru smash ini dia kakinya harus ada di atas. Kenapa harus menggunakan smash? Dia pertama tipe 2 DC, dan kemudian dia memiliki bawah yang rata tepat. Jadi saat kita pasangkan dia tidak menjadi trouble, jadi banyak keuntungannya guys. Jadi yang satu ini saya positif, kemudian yang ini negatif. Negatifnya ini saya sambungkan langsung ke aki, di bodi juga ada, di aki juga ada. Saya sambungkan melalui soket ini. Nanti skemanya saya berikan, skemanya seperti apa. Jadi pemasangan ini saya ambil gampangnya aja, langsung mengelas di posisi ini. Intinya pin ini harus, pada pulsar ini pin ini harus pas dengan tonjolan yang ada di platina. Jadi saya ulangi, pin ini harus pas di tonjolan platina, dan kemudian tonjolan platina ini harus menyesuaikan dengan posisi dudukan awalnya. Jadi kalau dudukan awalnya seperti ini, maka tonjolannya harus disesuaikan. Saya kira mungkin lebih paham. Dan kemudian jangan mematikan vakum ini. Vakum ini masih, sampai sekarang saya masih berfungsi dengan normal. Jangan mematikan vakumnya. Cari saja ketepatan pengapiannya dari gigi ini. Nanti saya demonstrasikan soal itu. Oke, lanjut. Untuk pemasangannya ini mengarah silinder 1, mengarah kepada silinder 1. Posisinya harus lewat dari silinder 1. Ya, sudah lewat dari silinder 1. Ini silinder satunya, ini sudah lewat. Disesuaikan di bawahnya sekitar 20 derajat. Oke, untuk koreksinya nanti saya buat lagi. Ini cara pemasangannya seperti ini tepat di posisi awalnya harus pas dengan kunciannya di sini. Kemudian cara memasukkannya ya seperti biasa, kita harus cari ketepatannya
seperti ini. Sudah tepat. Kemudian kita masukkan kunciannya. Kenapa harus tepat? Itu akan memudahkan untuk derajat pengapian. Untuk skematiknya saya buat gambar seperti ini: CDI, pulser, ignition atau kontak, kemudian ini coil dan baterai. Nah, untuk ignition ini jelas dia terhubung dengan baterai, cuman saya tarik ya, garis terhubung dengan baterai ignition. Kemudian dari baterai ini itu kita alirkan melalui fuse ya, fuse sudah jelas. Fuse ini bisa kita ambil dari bekas dudukan koil lama. Jika ingin ganti koil ke koil sepeda motor, ini saya menggunakan skema untuk koil sepeda motor ya. Ini menggunakan fuse ini bisa diambil dari koil positif ya, plus koil plus ini yang di koil Anda yang lama, untuk tipe Mazda ya, Mazda Pantren ya. Ini dari fuse ini kita bisa langsung tarik ke posisi 5 ini untuk jalur 12V, dan kemudian delco ini ada plus ada min, ini kita tarik skemanya ke sini, pusher. Kemudian nomor 4 bagian 4 ini ya, bisa jelas ya. Nah, ini 12 volt, ini kemudian coil, ini pusher, dan ini massa ya. Untuk massa ini min massa ya. Massa ini kita ambil dari aki, disambungkan ini salah, ini positif, ini massa, kemudian disambungkan dengan massa, tepatnya gini, ini massa aki seperti ini. Dan kemudian coil kita sambungkan langsung ke positif coil, karena coil sepeda motor dia fix sudah ngeground, ada groundnya, jadi dia ngambilnya di body, itu sudah pasti massa dan pastikan menempel langsung di body ya. Seperti ini saja sih untuk skemanya, tidak sulit menggunakan CDI Shogun 110 ini dengan kode belakang CI680 CI atau CI 680. Oke, bisa dihafalkan lagi bahwasanya ini harus Anda ingat. Nomor 2 ini adalah pulser positif, kemudian ini adalah coil, ini adalah min atau minus dari aki atau massa, yang ini adalah 12V. Jangan terbalik karena ini tidak akan hidup. Seperti itu. Silakan dipraktekkan. Ini untuk ini kenapa saya tampilkan, gunanya adalah pada saat Anda pemasangan di coil setelah dilas ataupun dibaut, mencegah ini gerakan ini goyang, mencegah pulser ini goyang karena akibat gesekan, maka dipasangkan holding ini, ini pernah apa namanya ya, plat ini sebagai holding, kemudian dibentuk sedemikian rupa dan dipasangkan pada baut, lubang baut platina, bekas platina Anda, disesuaikan seperti ini, dilengkungkan, kemudian disesuaikan dengan lubang platina ini di baut, dan kemudian kalau misalnya kepanjangan dipotong dan disesuaikan lah. Yang penting ini bisa menahan kepala bagian atas agar tidak terjadi miss atau kehilangan gesekan antara tonjolan distributor dengan magnetik yang ada di tonjolan pulser ini. Ya, demikian. Nah, kita lanjut ke pemasangan struktur koilnya. Rahasianya sih di sini sebenarnya. Di sini kenapa koil ini bisa dipakai oleh mobil 4 silinder tapi dengan maksimal, kemudian bisa menghasilkan api yang besar, konstan, stabil, dan tidak panas.
Mengapa demikian sih? Kuncinya sih sebenarnya pada masa trap ini. Masa trap ini sebagai pembantu induksi dari coil primer yang ada di sini. Jadi ini sekundernya menggunakan masa trap ini sehingga api bisa berkali lipat keluarnya. Tidak ada yang istimewa. Ini coil merek Fukuyama. Ya, harganya kisaran saya tidak tahu di tempat lain, tapi untuk daerah Jember ini sekitar 75 ribuan satuannya. Ada merek di belakangnya, Fukuyama ya. Bisa di ya, jelas ini Fukuyama. Kemudian dia coil fix langsung, ini langsung ke CDI. Kabel ini langsung ke CDI yang saya tempatkan di dalam kabin sehingga lebih dingin. Jadi untuk penggulungan masa trap ini kita menggunakan kabel ini, dibuat dengan kabel ini, kabel instalasi rumah, lembaga asli tepatnya. Warna terserah, nggak berpengaruh warna. Cuman ini saya gunakan 1,5 mm, bukan yang banci tapi yang asli 1,5 mm. Ini 2 kali 1,5 mm, 2 kali 1,5 mm ya, 2 kali 1,5 mm, 500 volt ya, panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Kemudian ini cara menggulungnya adalah Anda tarik sebesar ini, sepanjang ini, kemudian gulung dari sini ke belakang, begini cara menggulungnya, terus ke belakang serapat mungkin. Ini saya kurang rapat, tapi hasilnya di dalam ini sangat rapat. Dia harus tepat di sini, seperti ini. Saya ulang ya, kita tarik panjang trapnya sampai sini, kemudian kita mulai gulung seperti ini, terus menerus kita gulung hingga mencapai ujung ini, dan kemudian ujung kabel yang di sebelah sini, karena ujung kabel ini kita tutupi ada di dalam sini, maka ujung kabel yang sebelah sini setelah Anda menggulung yang ini, ujung kabelnya itu dihubungkan dengan kabel yang akan nanti kita pasangkan ke minnya aki atau negatifnya aki. Seperti itu, tidak sulit pengerjaannya. Ini kurang lebih sekitar 2,5 meter kabel yang saya gulung di sini. Gunanya apa, fungsinya apa, sudah jelas, nanti bisa browsing apa fungsinya, gunanya masa trap kan banyak yang saya rasa tutorial yang buat seperti itu. Ya gitu saja untuk posisi koilnya seperti ini. Demonstrasinya kita lanjut nanti di penarikan penghidupan mesin. Oke. Kemudian kita coba start. On. Kita coba matikan lagi. Tetap penurunan dan akselerasi sangat jauh. Ya demikian, semoga bisa membantu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom deskripsi di bawah. Siapa tahu saya bisa tukar ilmu dan bisa berbagi soal yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ini bukan tutorial, tapi berbagi sharing pengalaman. Nanti untuk sesi lain saya akan bagi lagi. Untuk menyemangati hal itu, mohon di share, like, dan subscribe ya. Thank you.